Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Aulia dengan NIM 23115222029. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas MKWU Bahasa Indonesia, yaitu resensi buku berdasarkan program studi masing-masing. Program studi saya sendiri yaitu Sistem Informasi. Sebelum meresensi buku tentang program studi Sistem Informasi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu jurusan Sistem Informasi. Jurusan Sistem Informasi adalah bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Di prodi ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi, selain belajar teknik pemrograman, kita juga dituntut untuk mempelajari proses bisnis yang ada di perusahaan. Dikarenakan pada jurusan Sistem Informasi banyak mempelajari pemrograman, jadi pada semester 1 ini kami mempelajari bahasa pemrograman C++. Oleh karena itu, di sini saya akan meresensi buku dengan judul Algoritma dan Pemrograman dengan C++. Sebelum kita masuk ke pembahasan algoritma dan pemrograman dengan C++, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu C++. Jadi, C++ itu adalah bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Bjarne Stroustrup yang merupakan perkembangan dari bahasa C. Dikembangkan di Bell Labs pada awal tahun 1970-an. Bahasa itu merupakan peningkatan dari bahasa sebelumnya, yaitu bahasa B. Pada awalnya, bahasa tersebut dirancang sebagai bahasa pemrograman yang dijalankan pada sistem Unix. Pada perkembangannya, versi ANSI atau American National Standards Institute pada bahasa pemrograman C menjadi versi dominan, meskipun versi tersebut sekarang jarang dipakai dalam pengembangan sistem dan jaringan maupun untuk sistem embedded. Bjarne Stroustrup pada Bell Labs pertama kali mengembangkan C++ pada awal 1980-an. Untuk mendukung fitur-fitur pada C++, dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low level coding. Pada C++ ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi buku ini berjudul Algoritma dan Pemrograman dengan C++ yang ditulis oleh Andri Kristanto dan diterbitkan oleh Graha Ilmu. Buku ini terdiri dari 426 halaman dan di dalam buku ini terdapat ada 15 bab pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai isi buku dari algoritma dan pemrograman ini. Jadi yang pertama di dalam buku ini yaitu ada kata pengantar, lalu ada daftar isi, dan di daftar isi ini dijelaskan ada 15 bab dari buku ini. Jadi bab 1 ada tentang algoritma dan pemrograman terstruktur. Jadi di dalam bab 1 ini dijelaskan alasan belajar pemrograman komputer, ada konsep pemrograman terstruktur, ada langkah-langkah pembuatan program, ada definisi algoritma,
dan penulisan program C++. Dan juga ada contoh soal jawaban dan juga latihannya. Lalu di bab 2 ada tipe data dan operator. Jadi di bab 2 ini ada 6 subjudul, yaitu deklarasi tipe integer, deklarasi tipe pecahan, deklarasi tipe teks, deklarasi tipe pointer, variabel dan konstanta, dan yang terakhir yaitu operator, dan juga disertai dengan latihan-latihan soalnya. Lalu di bab 3 ada 2 subjudul. Bab 3 itu yaitu decision, menjelaskan tentang perintah if, perintah switch, dan juga ada contoh soal dan juga latihannya. Pada bab 4 ada looping, yaitu menjelaskan 6 subjudul, yaitu perintah for, perintah do while, perintah while, perintah break, perintah continue, dan perintah goto. Juga disertai dengan contoh-contoh soal dan latihannya. Lalu di bab 5 itu menjelaskan tentang fungsi. Ada 4 subjudul pada bab 5 ini, yaitu dasar fungsi, parameter formal dan parameter aktual, file header, dan rekursi. Juga disertai dengan contoh soal dan latihannya. Dan selanjutnya yaitu bab 6 menjelaskan tentang array dan string. Terdapat 6 subjudul pada bab 6 ini, yaitu deklarasi array, array dimensi 1, array dimensi 2, array dimensi banyak, definisi string, dan fungsi pada string. Lalu pada bab 7 menjelaskan tentang pointer. Terdapat 6 subjudul juga pada bab 7 ini, yaitu operator pointer, pointer aritmatika, pointer perbandingan, konstanta string dan pointer, array pointer, pointer dalam pointer. Lalu pada bab 8 menjelaskan tentang struktur. Pada bab 8 ini terdapat 8 subjudul, yaitu struktur dan fungsi, array dalam struktur, pointer dalam struktur, struktur yang menunjuk dirinya sendiri, ada type def, ada union, ada enumerasi, dan yang terakhir operator bitwise. Bab 9 yaitu menjelaskan tentang sorting. Ada 4 subjudul pada bab 9 ini. Yang pertama ada bubble sort, selection sort, ada quick sort, dan ada merge sort. Yang ke-10 yaitu searching. Terdapat 2 subjudul pada bab 10, yaitu pencarian sekuensial dan pencarian binar. Lalu pada bab 11 ada linked list. Pada linked list ini terdapat 3 subjudul, yaitu definisi linked list, teknik-teknik dalam linked list, dan operasi dalam linked list. Pada bab 12 menjelaskan tentang stack. Terdapat 2 subjudul, yaitu operasi pada stack dan pemanfaatan stack. Dan bab 13 menjelaskan tentang queue. Terdapat 2 subjudul, yaitu implementasi antrian dengan array, dan yang terakhir implementasi antrian dengan pointer. Lalu pada bab 14 ada tree 383. Ada 3 subjudul pada bab 14 ini, yaitu menjelaskan binary tree, operasi binary tree,
dan binary search tree. Lalu pada bab terakhir yaitu bab 15 yaitu menjelaskan pemrograman berorientasi objek. Di sini terdapat 5 subjudul. Yang pertama yaitu menciptakan kelas dan objek, lalu konstruktor dan destruktor, ada pengkapsulan, ada pewarisan, dan yang terakhir polimorfisme. Lalu dalam buku ini juga ada daftar pustaka dan daftar indeksnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari buku Algoritma dan Pemrograman dengan C++. Yang pertama ada kelebihan bukunya. Kelebihan yang pertama, buku Algoritma dan Pemrograman C++ ini memberikan penjelasan yang mudah dipahami untuk membantu kita memahami konsep-konsep C++ dengan lebih baik. Buku ini bagus untuk orang yang bisa belajar dengan metode membaca. Kelebihan yang kedua, buku ini menyertakan contoh kasus nyata atau proyek-proyek kecil yang dapat membantu kita untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Yang ketiga, buku ini memiliki struktur yang baik dengan bab-bab yang terorganisir dengan rapi. Ini dapat memudahkan kita untuk mengikuti pembelajaran secara progresif. Lalu yang keempat, buku ini menyediakan latihan-latihan atau proyek-proyek praktis yang dapat membantu kita untuk menguji pemahaman dan mengasah keterampilan pemrograman. Nah, jadi itulah kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan dari buku Algoritma dan Pemrograman dengan C++ ini. Selanjutnya kita beralih ke kekurangan dari buku ini. Yang pertama, karena buku ini diterbitkan pada tahun 2003, sedangkan dalam dunia teknologi selalu ada perkembangan terbaru. Jadi jika buku ini tidak diperbarui, maka bahasa pemrograman dapat menjadi kurang relevan seiring berjalannya waktu. Lalu, sebaiknya untuk belajar pemrograman, saya menyarankan diselingi dengan prakteknya langsung, tidak hanya dengan mengandalkan membaca bukunya saja. Jadi, seperti yang saya bacakan tadi, kelebihan dari buku ini lebih banyak daripada kekurangannya. Jadi, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk mahasiswa, siswa, atau siapapun yang ingin mempelajari bahasa pemrograman C++. Demikianlah resensi buku Algoritma dan Pemrograman dengan C++ yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.